Jujur, siapa di sini yang pernah bilang, buka HP dulu cuma 5 menit. Ayo, ngaku. Biasanya itu kapan terjadi? Biasanya itu pas lagi belajar, pas lagi mau ngerjain tugas, atau bahkan yang paling sering itu sebelum tidur. Niatnya sih cuma pengen refreshing sebentar, tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba kaget lihat jam. Lah, kok udah jam segini? Dan yang lebih lucu lagi, kadang kita bahkan nggak bisa ingat apa yang tadi kita tonton. Cuma scroll, ketawa, scroll, kaget, scroll lagi. Kayak autopilot. Kalau kalian pernah ngalamin itu, tenang, itu bukan cuma kalian. Dan hari ini, saya nggak mau ngejudge. Saya cuma mau ngajak kalian berpikir, kenapa sih kita susah banget berhenti scroll? Kenalin, saya Dava Januar Arif dengan NIM 2107 0123 140 182. Oke. Coba kita lihat kebiasaan kita sehari-hari. Bangun tidur, belum cuci muka, belum minum air, tangan udah nyari HP. Cek notifikasi dulu, padahal kadang itu nggak penting. Lagi makan, harusnya santai, tapi tetap tangan kanan buat makan, tangan kiri megang HP untuk scroll. Lagi nunggu temen pun harusnya kita bisa lihat sekitar, tapi malah masuk ke dunia layar. Bahkan pas lagi ngobrol sama orang pun, kadang kita masih sempet-sempetnya lihat HP. Dan kalau dipikir-pikir, itu agak aneh nggak sih? Kita punya banyak hal di dunia nyata, tapi perhatian kita malah lebih sering di dunia layar. Dan yang paling menarik, kita sering bilang, gue bosen banget lagi. Padahal sebenarnya itu bukan bosen. Kita cuma sudah terbiasa dengan stimulasi itu terus-menerus. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kita tahu ini buang-buang waktu, tapi tetap kita lakukan? Kenapa kita bilang ini terakhir, tapi tetap nambah lagi? Selama ini kita sering nyalahin diri sendiri. Gue kurang disiplin, gue males. Tapi kalau saya bilang, itu bukan salah kita. Aplikasi yang kita pakai setiap hari itu bukan aplikasi biasa. Itu adalah hasil dari riset bertahun-tahun, didesain oleh orang pintar yang ngerti cara kerja otak manusia. Tapi tujuan mereka simpel, bikin tetap kita di aplikasi selama mungkin. Kenapa? Karena semakin lama kita di situ, semakin banyak iklan yang kita lihat. Dan itu berarti keuntungan buat mereka. Sekarang bayangin, setiap kita scroll, aplikasi itu belajar tentang kita. Kayak dia kenal kita. Dia tahu kita suka konten lucu, suka drama, kita suka hal yang bikin penasaran. Dan dia kasih itu terus-menerus. Makanya kadang kita ngerasa, kok ini pas banget ya sama gue. Ini bukan kebetulan, itu algoritma. Sekarang kita bahas yang lebih dalam sedikit, tapi santai. Itu adalah namanya dopamin. Dopamin itu semacam reward di otak kita. Kalau kita dapat sesuatu yang menyenangkan, otak kita kasih dopamin. Dopamin itu datang seperti hal-hal yang biasanya itu bisa ketemu teman, mencapai sesuatu, belajar hal baru yang butuh waktu. Tapi sekarang cuma buka HP, dalam 10 detik kita bisa dapat hiburan, kejutan, tawa, bahkan drama. Atau yang lebih parah lagi adalah yang tentang viral-viral yang ada di dunia ini. Masalahnya, otak kita jadi dimanjakan, jadi terbiasa dengan yang cepat, yang instan. Akhirnya, hal-hal yang butuh proses seperti belajar, baca buku, atau mengerjakan tugas terasa jauh lebih berat. Bukan karena kita bodoh, bukan karena kita malas, tapi karena otak kita sudah ditrain untuk hal-hal yang cepat. Dampaknya
belajar 10 menit aja udah pengen buka HP. Yang kedua, kita jadi gampang terdistraksi. Ada notifikasi dikit langsung pindah perhatian. 3. Waktu kita habis tanpa sadar. Coba kita hitung 2 jam sehari buat scroll, dalam seminggu itu 14 jam, dalam sebulan lebih dari 50 jam. Itu hampir setara dengan lebih dari 2 hari penuh. Dan 2 hari itu hilang. Dan yang paling bahaya, kita mulai merasa itu normal. Sekarang bagian yang paling penting, gimana cara kita mengatasinya? Saya nggak akan nyuruh kalian jadi anti sosial media, karena jujur aja itu susah. Dan zaman sekarang pun nampaknya tidak mungkin tanpa sosial media. Jadi kita bisa lebih sadar dan lebih kontrol. Yang pertama itu adalah latih kesadaran diri. Setiap buka HP, pause sebentar, tanya, ini gue butuh apa atau cuma kebiasaan? Kedengarannya simple, tapi ini sangat powerful banget. Yang kedua itu menggunakan teknik delay 10 detik. Setiap pengen buka aplikasi, tahan 10 detik. Kalau masih mau, silahkan. Tapi seringnya keinginan itu hilang sendiri. Buat batasan yang manusiawi, jangan langsung ekstrim. Misalnya, dari 3 jam jadi 2 jam. Dari 2 jam jadi 1,5 jam. Progresnya kecil, tapi konsisten. Yang selanjutnya itu adalah ubah lingkungan kamu. Ini penting banget. Jangan bawa HP ke tempat tidur. Jangan bawa HP di meja belajar. Semakin sulit dijangkau, semakin kecil kemungkinan kita untuk membuka HP. Yang 5, cari pengganti yang cukup menarik. Jangan langsung ganti dengan hal berat. Misalnya, nonton film yang lebih panjang atau biasanya maraton untuk seri-series yang kalian sukai, atau dengar podcast, jalan santai. Tujuannya pelan-pelan melatih ulang otak. Terapkan aturan jujur ke diri sendiri. Kalau bilang ini terakhir, ya harus terakhir. Latih kejujuran kecil ini. Karena kalau kita sering bohong ke diri sendiri, kita bakal susah mengontrol. Yang selanjutnya itu adalah buat zona bebas HP. Misalnya saat makan, saat belajar, atau 1 jam sebelum tidur. Itu bisa ngebantu buat ngereset otak kita. Selanjutnya itu adalah ingat tujuan kamu. Setiap kali mau scroll, coba ingat, tugas belum selesai, target belum mencapai. Bukan buat bikin stres, tapi buat ngingetin prioritas kita. Jadi, sekarang kita tahu kenapa kita susah berhenti scroll. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita lagi pakai sistem yang memang dirancang untuk bikin kita betah. Tapi kita bukan korban, kita tetap punya pilihan. Setiap kali kita buka HP, ada 2 kemungkinan. Kita yang mengontrol, atau kita yang bahkan dikontrol dengan HP tersebut. Dan mungkin kita nggak bisa langsung berubah drastis, tapi kita bisa mulai dari satu hal kecil, yaitu lebih sadar bahwa semuanya hanyalah ilusi. Karena pada akhirnya HP itu cuma alat, tapi waktu kita, hidup kita, dan semua tentang dunia ini adalah prioritas utama. Jadi, pertanyaannya sekarang, kita yang pakai HP atau HP yang pakai kita? Sekian aja dari saya. Assalamualaikum